Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang?" Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, salib, jembatan surga dan dunia. Pertanyaan, siapakah engkau, yang ditujukan kepada Yesus oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, serta mereka yang mendengarkan Dia pada saat itu, tetap aktual dewasa ini. Pengenalan akan Yesus secara personal akan memungkinkan seseorang sampai pada pengakuan, "Engkaulah Kristus Tuhan dan Juru Selamatku." Pengenalan ini menuntut sikap rendah hati dan cinta yang tulus untuk menerima rahmat penebusan dan keselamatan yang Dia bawa melalui peristiwa salib dan kebangkitan. Lebih jauh dari itu, pengenalan ini membawa kita untuk semakin yakin dan percaya bahwa Dia akan selalu menyertai kita sampai kapanpun dan takkan membiarkan kita berjalan sendirian. Dia memastikan dirinya sebagai Sang Immanuel bagi kita. Dalam Injil hari ini, kita bertemu dengan Yesus yang dengan sangat berani, tanpa takut, membicarakan tentang hidup dan perutusannya yang bersumberkan pada kehendak Bapanya. Kita merenungkan beberapa poin ini yang menjadi alasan dan hukuman yang akan diterima oleh banyak orang. Pertama, kebanyakan orang belum mengenal asal-usul Yesus. Dengan sangat berani, Yesus mengatakan bahwa Dia berasal dari atas, yaitu dari Allah, dan bukan dari bawah, dari dunia ini. Kedua, pada saatnya orang-orang akan menerima hukuman dari Allah, karena mereka tidak percaya akan Dia yang diutus untuk menyelamatkan dunia dari dosa-dosanya. Dunia tetap hidup dalam dosa dan akan mati dalam dosanya. Dunia tetap memilih jalan hidupnya sendiri dan tidak menghiraukan ajaran Tuhan. Ketiga, manusia yang tidak mengenal Allah, tidak memahami ajaran Yesus tentang jalan Allah, tidak akan mengetahui jalan menuju kepada Bapa, sebagaimana yang dikatakan Yesus, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Yesus juga memajukan dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Saudara-saudari terkasih, salib dan kebangkitan Kristus
menghalau ketakutan akan kematian, serentak membuka horizon baru dalam memandang dunia secara benar menurut pandangan mata Allah sendiri, yakni kehidupan baru oleh karena kebangkitan Kristus yang mengalahkan dosa dan maut. Inilah misteri iman, misteri salib yang harus selalu kita rayakan dengan sukacita dan penuh rasa syukur kepada Tuhan, sumber cinta dan keselamatan kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang kekasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.